Pernahkah Anda terbangun di tengah malam saat dunia terasa begitu sunyi, seolah-olah waktu berhenti bernafas? Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan manusia, hanya detak halus di dalam dada dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah ruang hening yang terasa lebih hidup daripada siang hari. Dalam tradisi Jawa kuno, ada sebuah laku yang disebut melek bengi, terjaga di malam hari. Namun ini bukan sekadar tidak tidur. Ini adalah pintu yang jarang disadari manusia modern. Pintu menuju wening batin, kejernihan jiwa yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan secara instan, dan tidak bisa dipaksakan. Mengapa malam? Karena malam adalah saat tirai dunia luar diturunkan dan suara dari dalam mulai terdengar. Siang hari dipenuhi hiruk-pikuk, ambisi, peran sosial, tuntutan hidup. Kita sibuk menjadi seseorang. Namun di malam hari, semua itu perlahan runtuh. Masker-masker dilepas tanpa disadari. Yang tersisa hanyalah diri yang paling jujur, dan seringkali justru yang paling kita hindari. Para leluhur tidak melihat malam sebagai kegelapan. Mereka melihatnya sebagai ruang suci. Waktu ketika energi menjadi lebih halus, ketika pikiran tidak lagi bising, dan ketika batas antara kesadaran dan kebijaksanaan menjadi tipis. Dalam video ini, kita tidak sekadar membahas begadang atau insomnia. Kita akan menyingkap makna terdalam dari melek bengi, sebuah praktik sunyi yang digunakan oleh para pencari sejati untuk menjernihkan batin, memahami diri, dan mendekat pada hakikat kehidupan. Anda akan memahami asal-usulnya, mengapa praktik ini dianggap sakral, dan yang paling penting, bagaimana cara melakukannya dengan benar tanpa tersesat dalam ilusi atau kelelahan. Namun ingat, tidak semua orang siap untuk benar-benar melihat apa yang muncul di dalam keheningan malam. Karena ketika dunia diam, kebenaran mulai berbicara. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap untuk mendengarnya? Dalam jejak kebijaksanaan Jawa kuno, melek bengi bukanlah sekedar kebiasaan, melainkan sebuah laku prihatin. Latihan kesadaran yang dilakukan dengan sengaja untuk menembus lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Tradisi ini hidup dalam ajaran para leluhur, terutama dalam praktek tirakat dan semedi. Di dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatama dan Serat Wulangreh, malam sering disebut sebagai waktu yang paling jernih untuk ngudi kasampurnan, mencari kesempurnaan hidup. Bukan kesempurnaan dalam arti duniawi, tetapi keselarasan antara jiwa, rasa, dan Sang Pencipta. Mengapa malam dianggap istimewa? Karena dalam pemahaman spiritual Jawa, manusia memiliki dua arus utama, lahir dan batin. Siang hari adalah wilayah lahir, tempat kita bergerak, bekerja, berbicara. Namun malam adalah wilayah batin, tempat kita kembali, menyelam, dan mendengarkan. Para pinisepuh meyakini bahwa di antara tengah malam hingga menjelang fajar, terdapat celah waktu yang disebut sebagai waktu wingit. Bukan berarti menyeramkan, tetapi sakral. Pada waktu inilah, getaran kehidupan menjadi lebih halus dan kesadaran manusia lebih mudah menyentuh kedalaman dirinya sendiri. Bahkan dalam banyak tradisi spiritual lain, dari sufisme hingga meditasi timur, malam selalu menjadi waktu pilihan untuk mendekat pada hakikat. Ini bukan kebetulan, melainkan pola universal. Ketika dunia tidur, jiwa memiliki ruang untuk terbangun. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Melek bengi bukan tentang melawan tidur, tetapi tentang membangunkan kesadaran. Banyak orang terjaga di malam hari, tetapi tetap tenggelam dalam kebisingan, pikiran yang liar, kecemasan, atau sekedar distraksi tanpa arah. Itu bukan melek bengi yang dimaksud para leluhur.
Yang sejati adalah ketika tubuh diam, pikiran tenang, dan rasa menjadi tajam. Dan disinilah perjalanan Anda dimulai. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana, namun penuh makna. Saat Anda menonton video ini, dari kota mana Anda berasal? Tuliskan di kolom komentar. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai penanda bahwa Anda hadir, sadar, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Dari berbagai kota, berbagai kehidupan, kita dipertemukan dalam satu ruang, keheningan yang sama. Karena sejatinya, jalan menuju wening batin tidak mengenal batas wilayah. Ia hanya menunggu untuk disadari. Sekarang, kita memasuki bagian yang paling penting. Bukan sekedar memahami, tetapi mengalami. Melek bengi bukan teori. Ia adalah laku. Sebuah perjalanan yang hanya bisa dibuka ketika Anda benar-benar menjalaninya dengan kesadaran penuh. Namun ingat, ini bukan tentang memaksa diri terjaga semalaman. Ini tentang menghadirkan diri di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Mari kita mulai. Menentukan waktu yang tepat. Gerbang keheningan. Waktu terbaik untuk melek bengi adalah di antara pukul 00.00 hingga 3 dini hari. Dalam tradisi Jawa, ini adalah masa ketika energi kehidupan berada dalam kondisi paling sunyi dan stabil. Tidak perlu langsung lama. Mulailah dengan 15-30 menit. Bangun perlahan. Jangan terburu-buru. Duduklah dalam posisi yang nyaman. Dan di titik ini, saya ingin Anda berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan tubuh Anda menyadari bahwa ini bukan aktivitas biasa. Ini adalah momen kembali. Menyiapkan ruang, sunyi di luar, sunyi di dalam. Matikan lampu terang, gunakan pencahayaan redup, atau bahkan biarkan ruangan dalam temaram. Duduk di tempat yang bersih dan tenang. Bisa di lantai, kursi, atau sajadah. Yang terpenting bukan tempatnya, tetapi suasananya. Sekarang, rasakan. Tidak ada yang perlu Anda kejar. Tidak ada yang harus Anda buktikan. Tidak ada peran yang harus Anda jalankan. Untuk beberapa saat ini, Anda hanya perlu ada. Dan dalam kehadiran itu, ketenangan mulai tumbuh. Mengatur napas, jembatan menuju wening. Napas adalah kunci. Bukan napas yang tergesa, tetapi napas yang sadar. Tarik perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 hitungan. Ulangi tanpa paksaan. Setiap hembusan adalah pelepasan. Setiap tarikan adalah penerimaan. Jika pikiran mulai berisik, jangan dilawan. Biarkan saja seperti awan yang lewat. Anda tidak perlu menghentikan pikiran. Anda hanya perlu tidak mengikutinya. Dan perlahan, Anda akan merasakan sesuatu berubah. Ada ruang, ada jeda, ada ketenangan yang tidak datang dari luar. Mengamati rasa, masuk ke dalam diri. Setelah napas mulai stabil, arahkan perhatian Anda ke dalam. Bukan ke pikiran, tetapi ke rasa. Apa yang Anda rasakan saat ini? Mungkin ada gelisah, mungkin ada tenang, mungkin ada kosong. Apapun itu, terima. Jangan diberi label, jangan dianalisis. Cukup diam dan rasakan. Disinilah banyak orang mulai menyerah, karena mereka tidak terbiasa bertemu dirinya sendiri tanpa distraksi. Namun jika Anda bertahan, sesuatu yang halus akan mulai terbuka. Seperti air keruh yang perlahan mengendap, batin Anda mulai jernih. Menutup dengan kesadaran, membawa wening ke kehidupan. Setelah 15-30 menit, jangan langsung berdiri. Tarik napas dalam, rasakan tubuh Anda,
dan buka mata perlahan. Jangan buru-buru kembali ke dunia luar. Bawa ketenangan itu. Biarkan ia ikut dalam langkah Anda, dalam kata-kata Anda, dalam cara Anda memandang hidup. Karena tujuan dari melek bengi bukan hanya untuk malam itu saja, tetapi untuk mengubah cara Anda menjalani hari. Namun perlu diingat, di awal Anda mungkin merasa sulit, mengantuk, gelisah, atau bahkan tidak merasakan apa-apa. Itu wajar. Seperti air yang lama keruh, ia butuh waktu untuk menjadi jernih. Jangan memaksa, jangan berharap hasil instan. Yang terpenting adalah konsistensi dalam kesadaran. Dan setiap malam yang Anda jalani dengan laku ini, Anda sedang membuka lapisan demi lapisan dari diri Anda yang paling dalam. Sekarang, pejamkan mata sejenak, bahkan hanya beberapa detik. Rasakan napas Anda, rasakan tubuh Anda, dan izinkan satu hal sederhana terjadi. Ketenangan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda mulai kembali. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda mulai menjalani melek bengi dengan sungguh-sungguh? Pada awalnya, mungkin terasa biasa saja. Anda duduk, diam, menarik napas, dan mencoba hadir. Namun tanpa Anda sadari, ada sesuatu yang perlahan bergeser di dalam diri Anda. Seperti air yang lama berguncang, lalu dibiarkan tenang. Endapan-endapan di dalamnya mulai turun ke dasar. Dan untuk pertama kalinya, Anda mulai melihat kejernihan. 1. Pikiran tidak lagi menguasai, tetapi terlihat. Selama ini, banyak orang hidup di dalam pikirannya, terbawa arus tanpa sadar. Satu pikiran muncul, lalu diikuti oleh yang lain, hingga akhirnya menciptakan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan yang tidak nyata. Namun, ketika Anda duduk dalam keheningan malam, Anda mulai melihat bahwa pikiran hanyalah gerakan. Ia datang dan ia pergi, seperti suara di kejauhan. Anda tidak lagi tenggelam di dalamnya, tetapi menjadi saksi. Ini adalah perubahan besar. Karena ketika Anda tidak lagi dikendalikan oleh pikiran, Anda mulai memiliki jarak. Dan di dalam jarak itulah kebebasan muncul. 2. Rasa yang selama ini tertutup mulai muncul. Ketika dunia luar sunyi, lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup mulai terbuka. Mungkin Anda akan merasakan hal-hal yang tidak nyaman, kesedihan yang lama terpendam, kekecewaan yang belum selesai, atau bahkan rasa kosong yang sulit dijelaskan. Banyak orang berhenti di tahap ini. Mereka takut. Namun sebenarnya, ini adalah bagian dari pembersihan. Seperti ruangan yang lama tidak dibuka, saat pertama kali dibersihkan, pasti terasa berdebu. Namun jika Anda tetap diam, tetap hadir, perlahan semua itu akan melewati Anda. Dan yang tersisa bukan lagi beban, tetapi kelegaan. 3. Kebekaan batin menjadi lebih tajam. Setelah beberapa waktu menjalani melek bengi, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil menjadi lebih terasa. Anda lebih peka terhadap suasana, lebih sadar terhadap kata-kata, lebih cepat menangkap getaran emosi, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Ini bukan hal mistis yang berlebihan. Ini adalah tanda bahwa batin Anda mulai hidup. Seperti alat musik yang disetel ulang, kini ia mampu menangkap nada-nada yang sebelumnya tidak terdengar. Dan dari sini, kebijaksanaan mulai tumbuh. Bukan dari buku, bukan dari orang lain, tetapi dari keheningan yang Anda alami sendiri. 4. Waktu terasa berbeda. Salah satu hal yang paling unik dari melek bengi adalah perubahan cara Anda merasakan waktu. 15 menit bisa terasa sangat panjang, atau sebaliknya, 1 jam terasa begitu cepat. Mengapa? Karena Anda tidak lagi hidup dalam tekanan waktu, tetapi dalam kehadiran. Ketika Anda benar-benar hadir, waktu kehilangan cengkeramannya. Dan disitulah Anda menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Ruang tanpa berburu-buru, tanpa tuntutan. Ruang yang selama ini jarang Anda masuki. 5. Munculnya rasa hening yang tidak bisa dijelaskan.
Ini adalah inti dari semuanya. Pada titik tertentu, tanpa Anda paksa, tanpa Anda cari, akan muncul sebuah rasa yang sangat halus. Bukan senang, bukan sedih, tetapi hening. Hening yang hidup. Seperti danau di pagi hari yang tidak beriak, namun memantulkan langit dengan sempurna. Dalam kondisi ini, Anda tidak membutuhkan apa-apa, tidak mencari, tidak menolak, hanya ada. Dan anehnya, justru disitulah muncul rasa cukup, rasa utuh, rasa pulang. Namun perjalanan ini belum selesai, karena semakin dalam Anda masuk ke dalam keheningan, semakin banyak hal yang akan Anda temui, termasuk sisi-sisi diri yang mungkin selama ini Anda abaikan. Dan di bagian berikutnya, kita akan membuka lapisan yang lebih dalam lagi. Lapisan yang tidak selalu nyaman, tetapi sangat penting untuk benar-benar memahami hakikat dari wening batin. Semakin dalam Anda melangkah ke dalam melek bengi, Anda akan mulai menyadari satu hal yang jarang dibicarakan, bahwa keheningan tidak selalu terasa nyaman. Pada awalnya, ia menenangkan, namun ketika Anda bertahan lebih lama, keheningan itu seperti cermin, memantulkan bukan hanya sisi terang, tetapi juga bayangan yang selama ini tersembunyi. Dan disinilah banyak orang mulai ragu. Bertemu diri yang asli tanpa hiasan. Di siang hari, Anda bisa menjadi siapa saja. Peran, identitas, pencapaian, semuanya seperti pakaian yang bisa dikenakan. Namun di malam hari, dalam keheningan, semua itu perlahan luruh. Yang tersisa adalah diri yang tidak bisa Anda sembunyikan. Mungkin Anda akan melihat ketakutan yang selama ini Anda hindari. Mungkin Anda menyadari bahwa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh hal-hal duniawi. Atau bahkan, Anda mulai mempertanyakan arah hidup Anda sendiri. Ini bukan kegagalan. Ini adalah kejujuran. Seperti cermin jernih yang tidak memihak, wening batin hanya menunjukkan apa adanya, dan hanya mereka yang berani melihat yang bisa benar-benar berubah. Paradoks keheningan, kosong tapi penuh. Ada satu pengalaman yang sering membingungkan bagi mereka yang tekun menjalani melek bengi. Semakin Anda diam, semakin Anda merasa tidak ada apa-apa. Namun di saat yang sama, justru terasa sangat penuh. Ini adalah paradoks. Pikiran mungkin berkata, ini kosong, namun batin merasakan, ini utuh. Seperti ruang yang tidak berisi benda, tetapi memungkinkan segala sesuatu ada di dalamnya. Dan disinilah, Anda mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari memiliki, tetapi dari tidak bergantung. Dan dari ketidakbergantungan itu, lahir kebebasan. Ilusi kontrol mulai runtuh. Selama ini, manusia hidup dengan keyakinan bahwa ia harus mengontrol segalanya, mengatur masa depan, menghindari kesalahan, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun dalam keheningan malam, Anda akan melihat bahwa banyak hal sebenarnya berjalan tanpa kendali Anda. Nafas terjadi tanpa Anda perintah. Pikiran muncul tanpa Anda undang. Perasaan datang tanpa izin. Dan perlahan, Anda mulai melepas. Bukan menyerah, tetapi memahami bahwa hidup tidak selalu perlu dikendalikan untuk bisa dijalani dengan baik. Seperti air yang mengalir, justru ia menemukan jalannya ketika tidak dipaksa. Godaan halus antara kesadaran dan ego spiritual. Ada satu jebakan yang sangat halus di perjalanan ini. Ketika Anda mulai merasakan ketenangan, kejernihan, bahkan mungkin kepekaan yang meningkat, ego bisa kembali masuk dengan cara yang lebih halus. Anda merasa lebih sadar dari orang lain, merasa lebih dalam dari yang lain, atau diam-diam ingin diakui sebagai seseorang yang berbeda. Inilah yang disebut sebagai ego spiritual. Dan jika tidak disadari, ia justru akan menjauhkan Anda dari wening batin yang sejati. Karena kejernihan tidak membutuhkan pengakuan. Ia seperti air jernih,
tidak berisik, tidak menonjol, tetapi memberi kehidupan. Maka tetaplah rendah, tetaplah hening, bahkan terhadap pengalaman Anda sendiri. Kembali ke dunia dengan cara yang berbeda. Tujuan dari semua ini bukan untuk menjauh dari dunia, bukan untuk hidup dalam kesunyian selamanya, tetapi untuk kembali dengan kesadaran yang berbeda. Anda tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani hidup seperti biasa. Namun di dalamnya ada ruang yang tidak tergoyahkan. Ruang hening, ruang sadar, ruang yang tidak mudah terbawa oleh emosi, tekanan, atau ilusi dunia. Dan dari ruang itulah, keputusan menjadi lebih jernih, hubungan menjadi lebih tulus, hidup menjadi lebih ringan. Pada akhirnya, Melek Bengi bukan tentang malam itu sendiri. Ia adalah jalan untuk mengenali siapa Anda, tanpa lapisan, tanpa topeng. Dan ketika Anda benar-benar mengenal diri, Anda tidak lagi mudah tersesat. Karena kemanapun Anda pergi, Anda selalu pulang. Malam, yang selama ini sering dianggap sebagai waktu untuk beristirahat, ternyata menyimpan sebuah rahasia yang jauh lebih dalam. Ia bukan sekedar jeda dari aktivitas, tetapi ruang untuk kembali. Kita telah melihat bagaimana melek bengi bukan hanya tentang terjaga, tetapi tentang terbangun, tentang menyaksikan pikiran tanpa terjebak di dalamnya, merasakan emosi tanpa dikuasai olehnya, dan menemukan sebuah ruang hening yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan. Dari keheningan itu, lahirlah wening batin, kejernihan yang tidak bisa dipalsukan. Ia tidak datang dari luar, tidak bergantung pada keadaan, tetapi tumbuh ketika Anda berani diam, berani melihat, dan berani menerima. Namun pada akhirnya, semua ini akan sia-sia jika hanya berhenti sebagai pengetahuan. Karena jalan ini bukan untuk dipahami, tetapi untuk dijalani. Mungkin malam ini atau malam berikutnya, Anda bisa mencoba duduk sejenak, menarik napas dengan sadar, dan membiarkan diri Anda benar-benar hadir. Tidak perlu lama, tidak perlu sempurna, cukup satu langkah kecil menuju diri yang lebih jernih. Dan jika Anda merasa bahwa apa yang Anda dengar hari ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, jangan biarkan ia berhenti di sini. Dukung perjalanan ini agar semakin banyak orang yang bisa kembali menemukan dirinya. Silahkan subscribe channel ini. Tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan setiap pembahasan mendalam berikutnya. Berikan like sebagai tanda bahwa Anda hadir dan terhubung, dan share video ini kepada mereka yang mungkin sedang mencari ketenangan namun belum tahu harus kemana. Terkadang, satu video bisa menjadi awal dari perubahan yang besar dalam hidup seseorang, dan mungkin Anda adalah perantaranya. Sekarang, sebelum Anda melanjutkan aktivitas, diamlah sejenak. Rasakan napas Anda, rasakan keberadaan Anda, dan tanyakan dalam hati, sudahkah aku benar-benar hadir dalam hidupku sendiri? Karena di balik semua pencarian, yang Anda cari sebenarnya tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu untuk disadari. Dan malam selalu siap membukakan pintunya.